Halo guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Influencer 2022. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Di sebuah ruangan terdapat seorang gadis yang baru sadar dari kesemaputannya langsung melihat sebuah klip video dirinya. Gadis ini bernama Kelly. Lalu tiba-tiba muncullah seorang pria yang memakai topeng bernama Charles menghampiri Kelly. Kelly langsung meminta tolong agar dilepaskan oleh Charles. Charles lantas bertanya berulang kali, "Kamu pasti Kelly kan?" Dan Kelly menjawab, "Ya." Kelly bertanya kepada Charles apa yang Charles inginkan dari dirinya. Charles pun menjawab kalau dia mau melepaskan Kelly dari penjara. Kelly pun bingung penjara yang dimaksud oleh Charles itu apa. Ternyata yang dimaksud oleh Charles adalah penjara kebohongan. Karena Kelly merupakan seorang influencer dan suka melakukan hal di sosial media yang mana itu tidak mencerminkan jati dirinya. Gak selang berapa lama, tiba-tiba Kelly kembali semaput. Dan saat Kelly tersadar, dia melihat sebuah monitor yang bertuliskan 1 jam 1000 like. Kelly pun tidak peduli akan hal tersebut dan dia bergegas mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Di sini Kelly menemukan sebuah pipa besi dan ia mengambil pipa tersebut untuk membuat jalan keluar dengan memecahkan sebuah kaca. Namun Charles yang melihatnya langsung segera menghentikannya. Rupanya Charles memantau dari CCTV sehingga ia dapat melihat semua kegiatan yang dilakukan oleh Kelly di dalam ruangan tersebut. Lalu Kelly melihat sebuah kamera yang memfoto dirinya. Charles mengatakan Kelly harus segera berpose agar ia bisa segera menguploadnya ke IG Kelly sekarang juga. Kelly pun lantas menulis di sebuah papan tulis dengan tulisan "Aku ditangkap". Melihat hal itu, Charles lantas mengatakan bahwa bukan seperti itu cara mainnya. Charles lantas memberitahu Kelly kalau Kelly harus mencapai 1000 like dalam waktu 1 jam. Sontak Kelly pun menolak hal tersebut karena Kelly menganggap itu adalah sebuah hal yang sia-sia. Charles yang kecewa dengan jawaban Kelly langsung membuat Kelly semaput lagi nih guys. Tidak lama kemudian Kelly pun kembali sadar. Saat ia tersadar, ia melihat Charles sambil menekan jari kaki Kelly mengatakan bahwa ia telah mengambil salah satu jarinya Kelly. Mengetahui hal itu, Kelly masih tetap menolak tawaran dari Charles dan berkata ia tidak mau mengikuti permainan Charles karena dia tidak mau melakukan hal bodoh hanya untuk mendapatkan like. Lalu Charles pun menyalakan sebuah audio yang memperdengarkan perkataan Kelly yang mengatakan bahwa followers adalah segalanya. Namun walaupun sudah mendengar audio tersebut, Kelly tetap menolaknya. Lalu Charles yang kesal kembali membuat Kelly semaput guys. Saat Kelly kembali tersadar, ia melihat seorang gadis di sebelahnya yang tengah terikat. Gadis itu berkata bahwa Kelly dilaporkan telah hilang di berita-berita stasiun TV. Perkenalkan, gadis ini bernama Sabrina. Charles pun berbicara kepada Kelly. Kalau Kelly tidak mau mengikuti perintahnya, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh keduanya. Sabrina pun takut dan Kelly pun berusaha untuk menenangkan Sabrina. Dalam kondisi seperti ini, akhirnya Kelly pun menerima tawaran dari Charles tersebut. Kelly pun langsung segera berpose di depan kamera dan setelah difoto, Charles menyuruh Kelly untuk menyebutkan caption untuk foto tersebut. Setelah menyebutkannya, Charles pun segera memposting foto tersebut ke IG Kelly. Lalu muncul waktu di monitor dan jumlah like yang didapatkan oleh Kelly dari fotonya tersebut. Sabrina dan Kelly menunggu jumlah like yang terkumpul untuk foto yang telah dipostingnya tadi selama 1 jam. Rupanya like yang mereka dapatkan tidak mencapai 1000 dan waktunya pun telah habis. Kelly pun kembali dibikin semaput oleh Charles. Setelah tersadar lagi, ia melihat Sabrina sedang bersedih. Kelly pun bingung kenapa Sabrina bersedih. Kelly lantas bertanya kepada Sabrina dan di sini Sabrina malah meminta maaf kepada Kelly. Charles mengatakan kalau barusan ia telah mengambil 1 jinjale milik Kelly karena Charles tidak senang dengan hasil like
yang didapatkan oleh Kelly. Lalu tantangan kedua pun muncul. Tantangan kedua yaitu 5.000 like dalam waktu 2 jam. Kelly bingung, 1.000 like aja dia tidak sampai, apalagi 5.000. Lalu Kelly pun mencoba untuk mencabut perban yang berada di pinggangnya. Namun Sabrina melarang karena itu sangatlah berbahaya. Kelly dan Sabrina mulai berpikir kira-kira foto seperti apa yang bisa membuat postingannya mencapai 5.000 like. Sabrina pun memberikan ide agar Kelly mencoba berpose sedikit asilole jos. Kelly lantas mengguyur kepalanya dengan air agar nampak asilole jos. Setelah memberikan caption, Charles pun langsung segera mempostingnya. Sabrina mengeluarkan jam yang ia punya. Kelly yang melihat hal tersebut bertanya kepada Sabrina, apakah jam tersebut adalah smartwatch? Sabrina pun menjawab bahwa ini adalah smartwatch. Kelly pun memiliki ide, yaitu mengirim pesan suara kepada pihak berwajib. Namun Sabrina menjawab kalau ia tidak mendapatkan sinyal di ruangan tersebut. Kelly pun berkata bahwa pesan tersebut dapat terkirim apabila Charles masuk ke dalam ruangan ini. Karena dia bisa mendapatkan akses internet sebab Charles memiliki modem internet di sakunya. Sabrina pun masih menolak karena dia takut apabila ketahuan oleh Charles masalah yang akan ditimbulkan lebih besar lagi. Namun Kelly tetap bersikuku untuk mencobanya. Mereka pun lanjut melihat like yang telah didapatkan oleh Kelly. Dan ternyata like yang telah ia dapatkan mencapai 5.000 like. Charles pun datang dan memberikan selamat kepada mereka berdua. Dan mereka berdua akan diberikan hadiah berupa makanan yang cukup enak. Charles mengatakan bahwa ia akan memberikan tantangan selanjutnya di esok hari. Dan apabila tantangan tersebut berhasil mereka kerjakan, maka salah satu dari mereka boleh pergi dari ruangan tersebut. Charles pun pergi dan Kelly serta Sabrina segera beristirahat. Sebelum tidur, mereka saling menguatkan agar tetap semangat. Kelly menyuruh Sabrina untuk memberikan pesan suara kepada teman-temannya agar membeli like untuk postingan Kelly besok hari. Dan Sabrina pun melakukannya. Keesokan harinya, tantangan ketiga pun dimulai, yaitu 10.000 like dalam waktu 2 jam. Mereka kaget dan bingung bagaimana caranya mendapatkan 10.000 like dalam waktu 2 jam. Tanpa banyak berpikir, Kelly pun foto dengan pose yang lebih jos markojos lagi nih guys. Dan kali ini Kelly memakai hashtag agar menunjang jumlah like pada postingannya tersebut. Setelah terposting, mereka mulai tidak yakin bisa mencapai 10.000 like dalam waktu 2 jam. Kelly pun mendapatkan sebuah ide, yaitu membuat Charles masuk ke dalam ruangan tersebut agar pesan suara yang telah dibuat Sabrina dapat diterima oleh teman-temannya. Kelly pun minta dibelikan sebuah krim oleh Charles dan Charles pun menyetujui hal tersebut. Charles pun datang ke dalam ruangan tersebut yang membuat pesan suara yang dikirim oleh Sabrina dapat terkirim. Kelly sengaja membuat Charles berlama-lama di ruangan tersebut karena semakin lama Charles di ruangan itu, semakin besar kemungkinan pesan tersebut bisa terkirim. Akhirnya Charles pun memberikan krim kepada Kelly lalu segera pergi. Sebelum pergi, Kelly meminta 10 menit tambahan kepada Charles dan Charles pun menyetujui hal tersebut. Sabrina yang telah berhasil mengirim pesan suara akhirnya mendapatkan jawaban dari pihak yang berwajib. Mereka ingin Kelly mendeskripsikan tempat yang sedang mengurungnya. Kelly pun lantas kembali membuat pesan suara dengan mendeskripsikan ciri-ciri tempat tersebut. Setelah waktu habis, tanpa disangka like mereka tembus 10.000 like dan terus bertumbuh hingga 30.000 like. Mereka pun panik karena takut ketahuan curang. Charles pun menyadari hal tersebut dan langsung mendatangi mereka berdua. Charles pun marah dan bertanya bagaimana cara mereka mencuranginya. Namun mereka tidak ada yang mau mengaku. Alhasil Sabrina pun dibawa oleh Charles ke ruangan lain. Di sini Kelly memohon agar Sabrina dilepaskan. Namun semua itu sia-sia. Sabrina pun akhirnya didor oleh Charles sampai meninggoy. Melihat hal itu, Kelly pun seketika langsung semaput. Saat Kelly tersadar, terlihat Charles mengajak ngobrol Kelly. Di sini, Charles sempat membuka topengnya saat Kelly nggak lihat. Tapi saat Kelly melihat ke arah Charles, Charles pun langsung menggunakan topengnya lagi. Charles mengatakan bahwa besok ia akan memberikan tantangan lagi kepada Kelly. Namun, Kelly sudah tidak mau karena sudah merasa gagal dan membuat temannya meninggoy. Mendengar jawaban Kelly, Charles pun langsung pergi. Sedangkan Kelly tiba-tiba semaput lagi nih guys.
Esok harinya saat Kelly kembali tersadar, ia melihat ada seorang gadis lagi di samping Kelly dengan kondisi yang sama seperti Sabrina waktu itu. Kelly pun nampak mulai panik ketika melihat monitor tantangan 50.000 like dalam waktu 6 jam. Kelly langsung buru-buru mengambil jam yang telah ia sembunyikan dan segera mendengarkan balasan dari pihak berwajib. Di sini para detektif mengatakan bahwa malam ini mereka akan membunyikan kembang api, lalu menyuruh Kelly melaporkan jam berapa ia mendengar kembang api tersebut. Gak selang berapa lama, Charles datang dan langsung memberikan kunci borgol kepada Kelly untuk melepaskan gadis yang bernama Jill tersebut. Mereka berdua mulai berpikir, kira-kira akan membuat konten seperti apa yang membuat postingannya nanti bisa tembus 50.000 like dalam waktu 6 jam. Saat mereka saling mengobrol, Jill tidak sengaja menyebutkan kata drama. Dan itu membuat Kelly mendapatkan ide, yaitu Kelly membuat sebuah video bersama Jill. Kelly berkata di video tersebut bahwa ia mau putus dengan pacarnya yang bernama Ryan. Karena kini Kelly telah mempunyai kekasih baru yaitu Jill. Setelah video tersebut diposting, Jill berkata kepada Kelly bahwa sebenarnya ia memiliki seorang kekasih dan ia takut putus dengan kekasihnya tersebut. Kelly pun lantas meminta maaf atas kejadian tersebut. Lalu Kelly mendengar suara kembang api. Kelly sangat senang akan hal tersebut. Kelly langsung bergegas mengambil jam dan mengirim pesan suara kepada detektif bahwa ia mendengarnya di sekitar jam 11. Namun pesan tersebut tidak dapat terkirim karena Charles tidak berada di dekat mereka. Akhirnya mereka berpikir bagaimana agar Charles mau mendekati mereka. Jill pun mendapatkan ide, yaitu pura-pura bertarung dengan Kelly. Dan ide tersebut pun ternyata berhasil nih guys. Sehingga Charles datang dan memisahkan mereka berdua. Setelah itu Charles langsung mengeplak Kelly dan menghabisi Jill saat itu juga. Kelly pun terlihat sangat sedih dengan kejadian barusan yang membuatnya kembali semaput. Saat Kelly kembali sadar, Kelly meminta untuk dibelikan makanan oleh Charles. Saat Charles keluar, Kelly menghancurkan semua monitor yang ada di ruangan tersebut sembari menunggu Charles datang. Terlihat Kelly bersiap-siap menyerang Charles, namun Charles yang memiliki insting yang sangat kuat langsung memadamkan lampu dan menangkap Kelly. Setelah menahan Kelly, Charles lantas membuka topengnya. Di sini Kelly yang melihat langsung wajah dari Charles mulai mengejek Charles. Charles memberikan sebuah nasihat kepada Kelly tentang sosial media itu sangat buruk bagi orang-orang. Charles pun bercerita tentang anak yang berusia 6 tahun yang sangat ingin mengikuti gaya dari influencer idolanya. Namun karena tidak berhasil, sehingga membuat anak tersebut bundir nih guys. Kelly yang mendengar cerita dari Charles nampak sangat sedih. Lalu Charles menyuruh Kelly untuk membuat sebuah rekaman yang mana di rekaman tersebut Kelly harus berkata bahwa sosial media itu sangat buruk. Kelly awalnya tidak mau, namun setelah Charles mengatakan kalau ia sudah mengetahui informasi mengenai adiknya Kelly, akhirnya membuat Kelly menuruti permintaan Charles tersebut. Mereka pun melakukan sebuah perjanjian, yaitu perjanjiannya adalah Kelly harus melakukan siaran langsung agar bisa menjelaskan bahwa betapa buruknya sosial media terhadap lingkungan. Namun tiba-tiba bunyi sirine pun muncul yang membuat Kelly berteriak minta tolong. Namun Charles tertawa karena ternyata itu hanya lelucon dari Charles. Asal bunyi sirine tersebut ternyata dari Charles. Dan Charles pun bilang kepada Kelly kalau sebenarnya yang ia telepon itu bukanlah seorang detektif. Namun ya Charles ini guys. Kembang api yang Kelly kira datangnya dari detektif ternyata itu adalah kembang api yang dibunyikan oleh Charles. Mendengar hal tersebut, Kelly pun sangat-sangat kecewa dan akhirnya Kelly tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan dari Charles ini coy. Charles pun mulai menyiarkan langsung Kelly yang sedang mengatakan bahwa kita semua wajib waspada terhadap sosial media dan jangan terlalu mengikuti influencer. Kelly juga mengucapkan selamat tinggal karena mulai sekarang ia pun akan berhenti menggunakan sosial media. Setelah itu, Kelly meminta agar diberikan waktu untuk menelpon adiknya. Namun Charles tidak mau dan menolak permintaan dari Kelly itu guys. Kelly pun menangis nih coy. Lalu tiba-tiba saja Jill dan Sabrina datang. Kelly pun bingung melihat mereka berdua karena Kelly mengira bahwa mereka berdua itu telah meninggoy. Ternyata selama ini Jill dan Sabrina merupakan teman dari Charles. Mereka bertiga menyebut diri mereka adalah The Influencer. Bisa dibilang mereka adalah anti-influencer dan sangat tidak menyukai influencer. Charles mengajak Kelly untuk masuk ke grupnya dan menjelaskan bahwa influencer itu sangat tidak baik. Kelly masih bimbang akan ajakan dari Charles tersebut. Namun tiba-tiba Charles kembali membuat Kelly semaput. Lalu segera menelpon 911.
satu. Setelah Kelly sadar dari kesemaputannya, Kelly melihat sudah banyak pihak berwajib mengelilinginya. Mereka pun bertanya kepada Kelly apa yang sudah terjadi kepadanya. Kelly pun mengatakan bahwa ginjalenya telah diambil sama Charles. Namun setelah dilihat, ternyata itu hanyalah sebuah luka gores saja. Jadi sebenarnya ginjal Kelly tidak diambil oleh Charles. Lalu Kelly mengatakan bahwa jari kakinya sempat diambil sama Charles. Namun setelah dibuka sepatu dari Kelly, rupanya jari Kelly baik-baik saja. Setelah mengetahui bahwa Charles ternyata hanya bercanda saja guys, Kelly pun memilih untuk bungkam dan mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak diapa-apain sama Charles. Beberapa bulan kemudian, terlihat seorang influencer kembali ditangkap oleh Charles. Gadis tersebut terbangun dari kesemaputannya dan melihat seorang gadis yaitu Kelly sedang pura-pura terikat di sebelahnya. Ternyata Kelly telah menerima tawaran dari Charles dan Kelly masuk ke grup Charles yang bernama The Influencer. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian kisahnya? Bagus atau tidak? Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan percaya sama influencer. Iya. Oke guys, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Oke? Bye guys. Indah yang selalu hampiri hatiku, yang telah mati tak lagi bersinar, mengindahkan langkahku ini. Namun ku takkan berhenti untuk terus mengejar mimpi indah yang terukir rapi di dalam anganku. Terus melangkah, jangan berhenti. Jalan hidup tak berakhir sampai di sini. Masih kan ada indah di sana yang menanti untuk dimiliki selamanya. Yang selalu hampiri hatiku, yang telah mati tak lagi bersinar, mengindahkan langkahku ini. Namun ku takkan berhenti untuk terus mengejar mimpi indah yang terukir rapi di dalam anganku. Melangkah, jangan berhenti. Jalan hidup tak berakhir sampai di sini. Masih kan ada indah di sana yang menanti untuk dimiliki selamanya.